Apakah saya masak setiap hari? Yang pasti nggak setiap hari. Saya itu makan cuma biar nggak mati sebenarnya. As durable as possible, sekecil mungkin pori-porinya, semakin tahan panas dan tahan semuanya, itu akan jauh memudahkan hidup saya. My beautiful kitchen. Hello, saya Renata. Welcome to my home. Buat saya rumah itu termasuk prioritas. Rumah itu harus nyaman buat saya. Harus secara look saya suka, karena gimana tiap hari kan kita lihat ya. Kita suka melihat hal-hal yang indah gitu. Udah gitu bisa kumpul sama teman-teman, sama keluarga. I'm very happy gitu. Bisa mungkin kadang-kadang kalau ada di malas keluar ya. Untuk konsep rumah kayaknya nggak ada satu konsep yang pasti ya, karena emang ini especially bagian interior juga kita sendiri. Jadi apa yang kita suka kita taruh. Tapi memang di rumah ini banyak curve atau saya nggak suka ada ujung-ujung yang terlihat lancip, jadi terlihatnya lebih kaku. Makanya dari sofa, meja, dapur itu semuanya selalu ada lekukan, karena memang kelihatannya jadi lebih santai ya, lebih friendly, lebih humble daripada ujung-ujung yang lancip. Jadi no sharp edges di seluruh building dari luar sampai dalam. Ya ada sih sharp edges tapi diusahakan nginin. Untuk warnanya juga mayoritas ini semuanya one tone, jadi seluruh ruangan dari kamar, playroom semuanya disamain. Dan saya sukanya warna seperti abu-abu, putih dan lain-lain itu versatile karena netral. Kalau suatu hari saya pengen naruh meja warna ungu, bisa gitu kan. Kalau misalnya ya warnanya mungkin ke arah kemerahan gitu susah ya kan. Jadi saya ngelihatnya untuk base tuh maksudnya seperti lantai, tembok yang barang-barang besar, kalau bisa neutral colors. Nanti kita bisa tambahkan sentuhan warna macam-macam itu dari dekor atau objek-objek yang kita taruh aja. Ya seperti contoh lampu gitu kan, kita lihat oh lucu ya lampunya gitu. Tapi kita tahu bahwa warna-warna apapun di rumah kita bakal nyambung gitu, karena memang semuanya udah netral. Dan yang pasti kayu juga, karena tanpa adanya kayu terlalu dingin juga nggak bagus. Kayu itu menambahkan warmth ya, semuanya jadi lebih hangat. Jadi memang banyak unsur kayu di sini. Saya juga lumayan mementingkan finishingnya seperti apa, dia semerah apa, glossy atau tidak, itu buat saya penting. Dan hampir semuanya di rumah ini matte, karena feelnya beda ya. Kalau glossy itu saya ngelihatnya langsung mewah gitu, yang mewah, luxurious. Sedangkan yang saya cari lebih ke yang terlihat friendly, yang terlihat humble, dan lebih menyatu sama alam juga mungkin ya. Jadi itu pure personal preference. Mungkin tergantung untuk apa, tapi kalau untuk rumah saya suka yang terlihatnya lebih kalem. Kalau buat saya warna rumah itu juga ngaruh dari lokasi sama cuaca. Kalau memang kita kan di iklim tropis, saya memang lebih suka yang warnanya cenderung dingin, jadi rasanya ada cooling effect. Dan untuk warna memang saya lebih suka earth tone yang masih relatable to nature. Kalau misalnya untuk slab memang saya selalu suka pakai syntax stone. Dari tempat bisnis pun saya selalu prefernya syntax stone karena memang low maintenance, especially di ruang-ruang yang pergerakannya banyak. Yang saya punya pet juga ya, ada 2 anjing. Saya mau yang anti scratch kalau kena kukunya, dan juga maintenance-nya lebih gampang karena kan pori-porinya kecil ya. Jadi kalau misalnya ada yang tumpah atau apa-apa, saya juga nggak worry sama stain. Itu secara fungsional lah ya, itu bonusnya buat saya. Tapi the look. Karena buat saya the slab matters, it matters a lot. Saya ya dari dulu pindah-pindah rumah itu saya udah hilang hitungan berapa kali. Berbagai macam kota, berbagai macam bentuk rumah.
dan saya bisa lihat jauh banget perbedaannya, feel ya, ambient sama rasa dari rumah tersebut, dari kualitas slab yang dipakai untuk lantai atau tembok. Emang saya bikin semua floor, tembok, dan semuanya itu saya samaratakan. Dari living area, bedroom, office, pokoknya semua ruangan yang di sini. Karena saya juga pengen feel-nya itu kayak ini tetap ada di satu open space. Especially kalau lagi ada teman-teman, semuanya lagi nongkrong. Semuanya kan maunya dekat sama dapur ya, karena hal-hal yang indah itu biasanya diproduksi di dapur. Snack, makanan, minuman dekat sama meja makan, dekat sama sofa, jadi semuanya bisa kumpul di satu ruangan aja. Oke, selain open space di living room, seluruh living area ini semuanya pakai kaca. Kita juga ada greenery ya di sini, ada halaman, ada rumput, ada tanaman, jadi lebih segar ya. Kalau untuk kamar mandi memang slatnya saya bedakan nih, jadi dia nggak sama persis sama bedroom dan living dan lain-lain, tapi tone tetap sama. Saya suka the feel of rasanya bersih aja gitu kalau semuanya udah di cover pakai slab, jadi rasanya itu safe and hygienic. Living area, office sama playroom. Tapi kalau yang nomor satu paling sering ya sudah mesti dapur. Tetap dapur. My beautiful kitchen. Untuk dapur saya pakai stainless steel. Oke, mungkin satu karena saya kalau biasa kerja di dapur, semua dapur restoran, hotel, cafe itu ya udah pasti pakainya stainless steel. Itu untuk alasan durability sama hygiene, karena memang tahan lama, very low maintenance, sama paling hygienic. Jadi dia nggak mungkin kan ada rayap, nggak mungkin ada jamur, nggak bisa gitu. Tapi kalau buat di rumah, saya actually emang suka looknya, especially kalau finishingnya jangan mirror finish aja, selama dia nggak yang mengkilap, I like the look. Kalau misalnya untuk tabletop, island, kayak dari dulu semua dapur itu perlu island yang luasnya cukup besar lah, karena itu tempat prepare, tempat masak, dan tempat nongkrong juga. Kalau lagi ada teman-teman, kita bikin-bikin minuman pasti di situ. Dan untuk tabletop saya juga harus pakai syntype stone. Balik lagi ya, karena paling durable dan strong kan, apalagi di dapur. Levelnya beda nih, di dapur itu beda. Kalau untuk di lantai, jarang kan orang naruh panci panas di lantai gitu. Kalau di island, kita bikin pasta, ada tepung-tepung masuk situ. Kita naruh panci panas. Kadang ada hal-hal saya blow torch kena itu kanan kirinya. Jadi memang as durable as possible, sekecil mungkin pori-porinya, semakin tahan panas dan tahan semuanya, itu akan jauh memudahkan hidup saya. Estetiknya bonus, karena memang cakep juga sih, ganteng kan. Apakah saya masak setiap hari? Yang pasti nggak setiap hari, nggak. Jadi buat saya masak di rumah itu jadi some luxury ya. Buat saya itu sebuah kemewahan kalau saya ada waktu untuk bisa masak di rumah, kumpul sama keluarga. Tapi kalau dibilang setiap hari nggak mungkin, apalagi kalau saya memang lagi sibuk schedule-nya, lagi kerjaannya lagi banyak, itu saya itu makan cuma biar nggak mati sih, ngambil roti random dari warung apa pokoknya biar nggak mati lah gitu. Saya udah nggak kepikiran mau makannya enak atau apa. Sedangkan kalau lagi ya memang ada waktu, jadi kan saya ada waktu buat lagi pengen makan ini, kita masak gitu. Dan masak juga kan bareng-bareng, itu quality time juga. Suka order juga. Yang pasti nggak boleh ribet. Biasanya simple, dan sekalinya masak saya bikinnya banyak dalam jumlah supaya bisa disimpan. Kalau bisa sampai berapa hari, saya di rumah saya tinggal panasin secara nggak langsung, meal prep lah ya. Paling sering sebenarnya saya pakai oven, karena kan saya punya oven besar. Jadi saya suka taruh semuanya tuh, pokoknya sayur saya hitung aja nutrisinya, labu, zucchini, hapot, terok, taruh sama ayam sama masih saya ekor gondolan gitu, saya taruh di tray besar, saya roast semuanya,
cukup makan 5 hari. Saya punya 2 anjing, yang satu namanya Mayo. Dia introvert, sukanya tidur, makan, bengong, main aja males. Sukanya di kasur aja dia. Yang satu lagi namanya Mina, perempuan. Extrovert, energinya nggak habis-habis. 80% dia anak manis, 20% dia anak setan. Jadi tinggal sama anjing itu, satu sisi kita mau rumah kita harus selalu terlihat sempurna, tapi ya ada beberapa momen tidak bisa dipungkiri, ya susah. Ya balik lagi, kenapa saya harus pakai vintage stone? Bayangin ya sih, anjing lagi abis hujan gitu di luar, terus kayak kakinya becek-becek, kan anjing nggak bisa saya suruh pakai sendal gitu ya. Dan ya mereka nyelonong masuk kan, terus kemana-mana main di luar lagi becek, mau lumpur di lupatnya, jadi masuk pada muda. Untungnya mudah dibersihkan. Anjing itu yang membuat rumah rasanya kayak rumah juga. Mereka sepenting itu sih. Kadang kalau saya pulang kos anjing saya lagi nggak ada, ya mungkin mereka lagi main di luar. Merasa connect gitu, pulang nggak ada yang nyambut, nggak ada yang happy itu ketemu saya. Saya mau ketemu ibu saya, teman-teman, sahabat, semua orang dekat, tidak ada kok yang sampai ekoran yang goyang-goyang terus kayak wah saya seneng banget ketemu gitu ya. Cuma anjing-anjing saya ada sih, dan itu bikin happy. So far saya very happy with how everything turn out. Semua slab yang saya pilih benar-benar sesuai yang ada di imajinasi saya. Kalau kalian juga mau slab yang semacam ini, itu ada di Bottega and Artisan. Bisa cek di Instagramnya, tapi saya sangat merekomendasikan datang ke showroom. Showroomnya ada di Alam Sutra, karena untuk slab-slab kayak gini lebih baik bisa lihat dengan mata sendiri, dengan lighting yang berbeda-beda, biar tahu juga feel-nya kayak gimana. Thank you for watching.